Mungkin yang udah baca novelnya bisa kasih tau gue ya ke depannya ceritanya kayak gimana. Tapi yang gue rasain sih habis baca chapter 1 dan 2-nya ceritanya masih aneh juga ya. Cerita bermula dari Yuzu yang lagi makan ramen dan rumput lautnya gerak-gerak. Pas temennya Misa datang, ramennya kembali normal. Orang-orang di situ lagi pada ngomongin mulai banyak toko yang tutup di daerah situ, karena ada orang yang mau beli tanah di daerah situ. Kakaknya Misa yang juga penjual ramen namanya Ino bilang kalau tenang aja, karena kalau semua pedagang di situ bersatu, toko mereka pasti bisa bertahan. Saat Yuzu dan Misa lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang yang nyapa mereka, namanya Kyoji. Kyoji lalu pergi sama temennya. Ino bingung karena dia nggak pernah ngeliat orang itu sebelumnya. Terus Ino bilang ke Yuzu kalau orang tuanya Yuzu nyuruh Yuzu pulang naik taksi karena udah malam. Yuzu ngeliat HP-nya pun baterainya udah habis. Di lain tempat, Kyoji bertemu sama bosnya. Bosnya nanya bagaimana perkembangannya. Kyoji bilang masalahnya ada di satu toko ramen yang punya Ino. Kyoji jadinya mau nyulik orang yang dikenal Ino. Taksi yang menjemput Yuzu pun sampai, dan lalu Yuzu pulang naik taksi. Di jalan Yuzu ngerasa kalau taksinya salah jalan. Sopirnya pun bilang kalau itu adalah jalan pintas. Yuzu pun mau turun dari taksi itu, tapi nggak dibolehin sama sopirnya. Terus Yuzu nusuk leher sopir itu pakai pulpen, dan dia langsung keluar dari taksi itu. Pas Yuzu lagi lari, ada orang misterius yang ngeliatin dia dari atas. Yuzu pun bertemu sama kucing hitam. Yuzu ngerasa pernah ngeliat kucing itu di mimpinya. Yuzu ngejar kucing itu. Pas lagi ngejar, mulai muncul ingatan-ingatan baru di diri Yuzu. Tiba-tiba Yuzu dikepung sama orang-orang tadi. Lalu Yuzu dibawa ke gedung kosong. Kyoji nanya kenapa Yuzu nggak takut. Yuzu pun jadi mikir kenapa dia nggak takut. Dan kenapa dia nggak bisa ngelihat manusia sebagai layaknya seorang manusia. Yuzu ngerasa manusia-manusia itu enak untuk dimakan. Orang misterius tadi pun datang ke tempat Yuzu. Dan bilang kalau dia akhirnya nemuin orang yang telah bereinkarnasi. Nah, itu chapter 1 dari Akuma Kojo, atau yang dalam judul Inggrisnya The Devil Princess. Manga ini adaptasi dari web novel ya. Web novelnya sih emang udah banyak ya chapternya. Tapi kalau manganya pas gue buat video ini sih belum banyak ya. Yang terjemahannya juga baru 2 chapter aja. Gue udah baca 2 chapter, dan gue bisa bilang kalau chapter 1-nya cuma ngebuat bingung doang ya. Jadinya kalau kalian mau nyoba baca dan seenggaknya mau tahu dulu nih ceritanya kayak gimana, mending langsung baca 2 chapter aja. Ini akan gue bahas lagi di bagian first read. Oke, jadi sekarang langsung aja kita menuju impresi pertama gue habis baca manga ini. Awalnya abis baca chapter 1-nya gue bingung ini ceritanya tentang apaan sih sebenarnya. Tapi untungnya pas gue baca manga ini udah ada 2 chapter ya. Dan pas gue baca chapter 2-nya baru ketahuan ceritanya mau kayak gimana. Ya jadi si Yuzu sebenarnya iblis ya. Dan mungkin ceritanya mau ngebuat Yuzu yang seorang iblis menjalani hidup jadi manusia. Karena sampai chapter 2-nya juga belum ketahuan ya tujuan si Yuzu tuh mau ngapain gitu. Mungkin yang udah baca novelnya bisa kasih tau gue ya ke depannya ceritanya kayak gimana. Tapi yang gue rasain sih habis baca chapter 1 dan 2-nya ceritanya masih aneh juga ya. Ada sih yang menariknya. Kayak orang misterius itu ternyata teman sekelasnya Yuzu. Jadi mungkin ada komedinya juga ya, nanti pas ketemu di sekolah interaksi mereka gimana gitu, gue juga penasaran sih. Tapi gue nggak terlalu berharap ada komedinya juga sih, soalnya dari chapter 1-nya rasanya ceritanya serius banget. Bahkan chapter 2-nya juga suasananya tambah serius ya. Terus nih ya, ini gue nggak tahu apa ada kesalahan pas lagi nerjemahin apa emang dialog aslinya begini. Soalnya gue pas baca kayak ngerasa dialognya kadang maksa banget gitu. Kayak pas dialog di dalam taksi, rasanya kayak terlalu dibuat-buat gitu dialognya. Kayak bukan natural percakapan antara sopir taksi sama anak perempuan. Jadi karakter sopir taksi misterius itu rasanya idiot juga ya. Dia yang mulai basa-basi tapi cuma 4 kali ngomong rahasianya langsung kebongkar. Terus sebenarnya gue ngerasa monolog Yuzu di akhir agak aneh, tapi gue mikir lagi, mungkin ini karena gue belum tahu konteksnya kali ya. Mungkin kalau karakter Yuzunya udah dikasih lihat lebih dalam lagi, baru deh gue ngerti sama monolognya. Gue sebenarnya masih penasaran sih sama manga ini, karena rating web novelnya itu tinggi juga ya. Jadi ya bisa dibilang gue masih berekspektasi sama manga ini. Walaupun gue nggak terlalu suka sama gambarnya. Jujur sih kata gue gambarnya nggak bagus. Mungkin karena gue nggak ahli dalam dunia gambar menggambar, jadi gue juga bingung jelasinnya. Tapi yang gue rasain ya kayak polos-polos aja gitu gambarnya. Tapi kayak yang gue bilang tadi, karena gue masih ada ekspektasi, jadi gue masih akan cek chapter selanjutnya. Walaupun chapter di web novel udah banyak, tapi yang versi manganya baru dikit ya chapternya. Yang terjemahan Inggrisnya juga baru 2 chapter aja. Gue sendiri bacanya itu di Mangadex. Tapi di situ adanya yang bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini sih belum ada yang terjemahin ya. Semoga aja kedepannya ada. Segitu aja first read dari gue untuk manga Akuma Kojo. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.